Bagaimana mungkin itu terjadi? Jantungnya berdebar kencang di dalam sarkofagus. Secepat dua kacang polong di dalam sarkofagus, ia tampak seperti sedang mengamati orang lain yang terbaring di dalam sarkofagus. Saya bersihkan, orang di dalam sarkofagus ini bukan dari kehidupan Anda sebelumnya, kan? Pria tua itu melihat orang-orang di dalam sarkofagus, tetapi juga menatap Ye Chen. Di perahu di seberang sungai, Ye Chen menyatu dengan tubuh abadi gila di kehidupan sebelumnya. Sekarang, apakah mayat ini benar-benar kehidupan sebelumnya? Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan memberi dirinya sedikit lebih banyak ruang untuk berpikir. Apa yang kau lihat, kakak senior? Tanya Chang Jian penasaran. Ayah, siapa yang terbaring di dalam sarkofagus? Xiao Ye juga bertanya penasaran. Mereka semua melihat ekspresi terkejut Ye Chen, jadi mereka penuh rasa ingin tahu. Ye Chen menoleh ke arah Chang Jian dan Xiao Ye, lalu tersenyum pahit. Apa yang harus dia katakan? Apakah dia melihat kehidupan masa lalunya sendiri? Siapa lagi yang berbohong? Tentu saja orang mati. Ye Chen bercanda asal-asalan. Chang Jian bertanya, kakak senior, apakah ada harta karun di dalamnya? Seperti artefak yang kuat. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada artefak, hanya mayat. Tidak ada artefak. Apa warisannya? Chang Jian bertanya dengan sedikit bingung. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa diwariskan di tempat lain. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melihat orang mati. Paman Ye, apakah ada yang salah dengan mayat di sarkofagus? Melihat ekspresi Ye Chen yang terus berubah, Daoyan berpikir pasti ada yang salah dengan mayat itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menjelaskan apapun sekarang. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, tidak ada masalah. Mayatnya terawat baik, seperti sedang tidur. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Daoyan merasa skeptis. Namun, dia tidak pandai mempertanyakan apapun, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Nak, kukatakan padamu, jika ini adalah kehidupanmu sebelumnya, maka kau dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini, dan kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Kata lelaki tua itu. Ye Chen menatap mayat itu, tetapi ia ragu-ragu. Apakah mayat ini adalah kehidupan masa lalunya sendiri? Nak, jangan ragu, ini pasti kehidupanmu sebelumnya, atau kau tidak bisa masuk. Kata lelaki tua itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah ini untuk membiarkanku menyatu dengan kehidupanku sebelumnya? Lelaki tua itu berkata, siapa tahu. Mungkin memang seperti ini, mungkin. Ye Chen menatap Chang Jian lalu berkata, ada sesuatu di dalam peti mati ini. Aku akan masuk dan melihatnya. Anda menungguku di situ. Setelah itu, Ye Chen tidak menunggu Chang Jian berkata apa-apa, melainkan langsung masuk ke dalam peti mati. Ia takut Chang Jian akan bertanya lebih banyak, dan ia terlalu malas untuk menjawab. Setelah Ye Chen masuk ke dalam peti mati itu otomatis tertutup. Ye Chen terkejut dalam hati, bagaimana mungkin ia bisa bertanggung jawab. Xiao Ye, Chang Jian, dan yang lainnya juga terkejut. Xiao Ye buru-buru bertanya, ayah, apa ayah baik-baik saja? Ye Chen segera menjawab, tidak apa-apa. Aku ceroboh tadi, peti matinya sudah ditutup. Ayah tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Daoyan mengerutkan kening. Ia merasa ada yang aneh. Ia selalu merasa Ye Chen menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah Ye Chen menenangkan beberapa orang, ia mulai memusatkan perhatiannya pada mayat di dalam sarkofagus. Kemudian, ia mendongak dan melihat sarkofagus itu terukir beberapa kata. Ye Chen mengamatinya dengan saksama, dan tertulis, aku, Ye Yutian, pendiri benua ini, dimakamkan di sini setelah wafatnya. Generasi selanjutnya dapat mewarisiku dan terus menulis legenda. Ini adalah teks asli pada sarkofagus tersebut. Setelah membacanya, Ye Chen agak terkejut. Ternyata kuil itu diciptakan oleh mayat ini. Sepertinya mayat itu pasti berada di level Raja Peri sebelum ia meninggal. Wah, ini Raja Peri. Jika kau mengintegrasikan kekuatannya, itu akan luar biasa, kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Tidak heran jika prasasti batu di luar begitu mengerikan. Bagaimana mungkin Jenderal Hunyuan Daluo Jinxian mampu menahan susunan pembunuh yang dipasang oleh Raja Abadi? Ye Chen bergumam dalam hati. Saat Ye Chen berbicara sendiri, mayat di sampingnya tiba-tiba berkilauan dengan cahaya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kulitnya menjadi sebening kristal. Ye Chen menyaksikan pemandangan ini dengan takjub, dan kemudian melihat bahwa tubuh mayat itu mulai berubah menjadi dao, perlahan-lahan berubah menjadi sedikit cahaya dan melayang ke arahnya. Ye Chen memperhatikan cahaya-cahaya ini jatuh ke tubuhnya, lalu titik-titik cahaya itu menyatu ke dalam tubuhnya. Ketika titik-titik cahaya ini memasuki tubuhnya, Ye Chen merasakan ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya, dan kekuatan ini biasanya tidak kuat. Anakmu sungguh beruntung, kehidupanmu sebelumnya sudah merencanakan segalanya. Kau hanya perlu orang-orang datang. Pria tua itu mendecakkan lidahnya. Ye Chen tidak begitu bersemangat. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Dia masih belum tahu. Kehidupan sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Jika kedua tubuh menyatu, siapa yang mengendalikan siapa? Ye Chen memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya, yang bukannya tanpa dasar.
Mayat dalam transformasi titik-titik cahaya yang terus-menerus jatuh ke tubuh Ye Chen, dan Ye Chen pun menyatu. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatannya terus meningkat. Dengan sedikit kekuatan ini yang masuk ke dalam tubuhnya, Ye Chen merasakan napasnya mengembang, dan sepertinya ia akan menembus 5 lapisan Daluo Jinxian. Namun, Ye Chen masih mati untuk ditekan, tidak mudah untuk menerobos. Seiring berlalunya waktu, mayat itu telah menjadi setengah Daohua, tubuh bagian atas pada dasarnya menghilang sepenuhnya, hanya bagian bawah tubuh yang masih perlahan Daohua. Dalam proses ini, Ye Chen sekali lagi muncul dengan beberapa gambaran samar di benaknya. Kepalanya mulai sakit lagi, sepertinya sebuah pintu akan terbuka, tetapi sangat sulit untuk dibuka, seolah-olah disegel oleh sesuatu. Bagaimana mungkin ia tidak dapat melihat gambaran yang kabur itu dengan jelas, dan kepala Ye Chen juga semakin sakit, ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang tajam ini juga tidak bersuara. Ia tidak ingin membiarkan daun-daun kecil di luar mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Saat sakit kepala semakin parah, Ye Chen merasa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Darah mulai mengalami perubahan yang signifikan, dan darah merah menjadi semakin merah terang. Merah terang ini sedikit merah terang, seolah-olah bukan merah darah. Meskipun agak indah, kekuatan dalam darah semakin mengerikan. Meridian terus-menerus berbenturan, ada perasaan ingin menembus otot dan pembuluh darah. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Ye Chen memikirkan semacam Dao Tianyin. Dharma Tao mengalir melalui tubuhnya, dan semua Dharma Tao sedang memadat pada saat ini. Namun, kali ini, metode Tao tidak begitu indah. Ia sangat nyata dan kuat. Dalam pikiran Ye Chen yang menyakitkan, ada 4 kata, Dao Zijian. Pada saat ini, mayat telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Ye Chen, dan kekuatan internal Ye Chen telah sepenuhnya ditekan. Dalam sekejap, ia menerobos dari lantai 4 Daluo Jinxian ke lantai 5 Daluo Jinxian. Pada saat yang sama, Ye Chen mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam semua aspek. Darahnya menjadi merah terang, yang melampaui imajinasi. Taoismenya kembali menyatu. Dari kerumitan menjadi kesederhanaan, kekuatannya semakin kuat, dan tubuhnya menjadi mengerikan. Semua ini memberi Ye Chen perasaan yang benar-benar baru. Namun, sakit kepala Ye Chen masih ada, dan masih ada beberapa gambaran samar di benaknya. Meskipun gambaran-gambaran ini tidak dapat dilihat dengan jelas, Ye Chen tahu dengan jelas bahwa setiap kali gambaran yang sama muncul. Apa-apaan ini? Mata Ye Chen berlumuran darah. Sakit kepalanya semakin parah, Ye Chen merasa kepalanya akan meledak, bahkan jika kekuatan jiwa yang kuat juga tidak dapat menahannya. Ye Chen tak berani bersuara. Setelah menahan rasa sakit yang begitu hebat selama beberapa saat, ia langsung pingsan. Setelah pingsan, Ye Chen merasa telah tiba di dunia yang kacau balau, yang dihalangi oleh kekacauan. Tak ada yang lain antara langit dan bumi selain dirinya dan kekacauan. Ye Chen berjalan di dunia seperti itu, ia merasa sangat kesepian, dunia terlalu sunyi, tanpa vitalitas. Ye Chen berjalan seperti ini, terus berjalan, entah berapa lama setelah berjalan, ia seolah tiba di dunia lain. Dunia ini memiliki sungai dan gunung yang besar, burung dan binatang buas, tetapi tidak ada manusia, seluruh dunia penuh dengan nuansa zaman kuno. Ye Chen terus berjalan, ia seolah tak lagi berada di dalam biro, melainkan orang luar. Meskipun berada di dalam biro, ia tak lagi berada di bawah kendali biro. Setelah Ye Chen pergi begitu lama, ia tiba di dunia lain. Dahulu kala, ada manusia di dunia ini, dan terjadilah pertarungan hidup dan mati antara manusia dan klan iblis. Pertarungan seperti itu terjadi setiap hari. Setelah Ye Chen tiba di sini, ia tiba-tiba mengerti proses perubahan dunia. Dari kekacauan awal hingga munculnya kehidupan, dan kemudian munculnya manusia, inilah proses perubahan dunia. Ye Chen terus melangkah maju. Dunia yang ia alami terus berubah. Manusia di bumi semakin kuat dari hari ke hari. Akhirnya, suatu hari, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di dunia, dan seluruh dunia jatuh ke dalam krisis. Setelah pecahnya perang, langit dan bumi terbagi menjadi 6 bagian, mengklasifikasikan segala sesuatu yang muncul di dunia. Apakah ini asal mula 6 alam? Ye Chen sedikit terkejut. Langit dan bumi terbagi menjadi 6 bagian, dan menjadi 6 ras utama manusia, iblis, setan, hantu, makhluk abadi, dan dewa, sehingga ke-6 ras tersebut hidup terpisah. Setelah langit dan bumi terbagi menjadi 6 bagian, semua yang ada di hadapan Ye Chen menghilang. Terbaring di dalam sarkofagus, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap samar-samar ke arah penutup sarkofagus dan tidak tersadar untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan memuntahkannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku bermimpi seaneh ini. Setelah suasana hati Ye Chen membaik, ia mengulurkan tangan dan merasakan ada senjata tambahan di tangan kanannya tanpa alasan. Itu adalah sebuah pedang. Pedang itu berwarna gelap dan sederhana tanpa hiasan yang tidak perlu. Ye Chen tidak dapat melihat terbuat dari apa pedang itu. Bahan-bahan abadi yang digunakan pun tidak dapat dibedakan. Namun, ketika Ye Chen meletakkan pedang itu di tangannya, Ye Chen dapat merasakan pedang itu, seperti seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Ye Chen berbaring di peti mati dan berpikir lama.
Ia terus-menerus mengingat kejadian-kejadian itu dalam benaknya, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun dan tidak dapat melihat dengan jelas. Kakak seperguruan, apakah kau baik-baik saja? Suara Chang Jian terdengar dari luar. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Suara Little Leaf juga terdengar. Ye Chen ragu sejenak, dan sebelum berkata apa-apa, lelaki tua itu berkata, kau koma selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam koma. Ye Chen terkejut. Ia merasa pusing untuk sementara waktu. Lelaki tua itu berkata, sebaiknya kau keluar dari peti mati dulu, kalau tidak mereka akan mengira kau sudah mati. Ye Chen mengangguk, lalu mendorong tutup sarkofagus dan melompat keluar dari peti mati. Chang Jian dan Xiao Ye merasa lega ketika melihat Ye Chen keluar. Kakak seperguruan, apakah kau mendapatkan warisan? Chang Jian menatap Ye Chen dan jelas merasa Ye Chen sedikit berbeda dari sebelumnya. Mengenai di mana perbedaannya, Chang Jian tidak bisa mengatakannya untuk sesaat. Ini bukan hanya Chang Jian, tetapi juga Xiao Ye dan Daoyan. Perubahan ini bukan perubahan napas, tetapi perubahan temperamen. Itu membuat orang merasakan aura yang sangat kuat, yang membuat jantung orang-orang tanpa sadar berdetak lebih cepat. Xiao Ye dan Daoyan sama-sama terkejut. Ye Chen mengangguk dan berkata, sudah diwariskan, dan kekuatannya sudah sedikit meningkat, tapi juga mendapatkan senjata pedang seperti ini. Bisakah pedang ini dibuat lebih sederhana? Orang yang membuat pedang ini pasti orang yang malas. Chang Jian tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ketika melihat pedang yang sederhana dan gelap itu. Pedang itu begitu sederhana sehingga tidak mungkin lebih kasar lagi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jalan menuju Jen. Saat Ye Chen berbicara, ia tak sengaja menatap Daoyan dan Xiao Ye untuk melihat reaksi mereka setelah mendengar ini. Benar saja, ketika Daoyan dan Xiao Ye mendengar kata-kata itu, tatapan mereka tiba-tiba mengeras dan kemudian tampak bermeditasi mendalam. Mereka semua adalah penganut Tao, dan mereka memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap Tao. Asal disebutkan sedikit saja, ia mampu cepat mengerti. Mata Daoyan langsung berbinar. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Ye Chen, terima kasih atas nasihatmu. Ye Chen berkata dengan lemah, sulit untuk bicara tentang menunjuk. Mata Xiao Ye juga memancarkan cahaya aneh. Dengan nada bersemangat, jalan menuju Jen, 4 kata ini terlalu ringkas, inilah arti sebenarnya dari jalan itu. Tao tidak serumit itu. Ye Chen tersenyum. Kepekaan Chang Jian terhadap Tao tidak setinggi Dao Ti. Setelah ia menyempurnakan kata-kata Ye Chen, ia berkata, meskipun Tao itu sederhana, apakah terlalu sederhana? Ia tidak hilang di hatiku. Pedang Chang adalah tulang pedang. Hal yang paling tak tertahankan adalah pedang yang tidak sempurna. Menurutnya, pedang yang tidak sempurna seharusnya tidak muncul di dunia ini. Tidak masalah apakah pedang itu kuat atau tidak. Yang terpenting adalah perhatian. Kau harus memiliki semua yang seharusnya kau miliki. Inilah pedang. Pedang yang gelap dan sederhana itu begitu sederhana sehingga hampir tidak bisa disebut pedang. Seharusnya disebut sepotong besi tajam. Ye Chen berkata, mengapa terpaku pada detail-detail ini? Pedang yang dapat membunuh orang ribuan mil jauhnya adalah pedang yang bagus. Pedang yang hanya bisa dikenakan di tubuh hanyalah hiasan, meskipun indah. Jangan batasi pandanganmu hanya pada permukaan. Kau harus berpikir lebih dalam, begitu pula latihan. Apa yang Ye Chen katakan kepada Chang Jian adalah untuk memberi instruksi kepada Chang Jian. Meskipun Chang Jian tidak setajam Xiao Ye dan Daoyan di jalan, dia tidak bodoh. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Begitu, Chang Jian menunjuk kepalanya. Ye Chen tertawa, lalu melihat sekeliling dan berkata, carilah jalan keluar lain. Kita tentu tidak bisa kembali dengan cara yang sama. Orang-orang itu sedang menunggu kita. Aku sudah melihat-lihat beberapa hari ini, dan benar-benar tidak ada jalan keluar lain, Daoyan berkata sambil tersenyum masam. Sepertinya kita hanya bisa melalui jalan itu. Chang Jian juga berkata tanpa daya. Dia masih berdesir sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak bisa bangun sama sekali. Jika dia keluar dari pintu masuk, dia pasti akan dikepung, dan dia pasti akan mati. Ye Chen mengitari peti mati dan menaruh harapannya pada sarkofagus. Kehidupan sebelumnya, jika semuanya dianggap baik, seharusnya juga baik. Situasi setelah menerima warisan pasti akan meninggalkan jalan keluar. Ye Chen berputar mengelilingi sarkofagus, lalu mendorong sarkofagus ke atas. Setelah sarkofagus bergerak, ternyata ada lubang besar di bawah sarkofagus, dan lubang itu melebar ke bawah dengan anak tangga. Ye Chen tertawa dan berkata, ada jalan keluar di sini. Setelah sarkofagus berhenti, mereka akan berjalan menuju sarkofagus beberapa langkah, lalu mereka akan berjalan menuju sarkofagus. Namun, kali ini, tak ada gerakan, seolah misi mereka telah selesai. Kemudian, tulang-tulang itu perlahan berubah menjadi debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Daoyan dan Chang Jian segera datang ke sisi Ye Chen dan melihat memang ada lubang besar di bawah sarkofagus. Namun, setelah beberapa orang melihatnya, pandangan mereka tertuju pada sarkofagus. Mengapa tidak ada mayat di dalam sarkofagus? Chang Jian terkejut. Tidak ada mayat di dalam sarkofagus. Lalu ia berkata, tidak ada mayat di dalam sarkofagus. Beberapa orang Chang Jian menatap Ye Chen dengan ragu, tetapi Ye Chen tidak banyak menjelaskan, dan berkata, pergi. Setelah itu,
Ia memimpin jalan menuju lubang besar itu. Anak tangga ini relatif panjang dan menurun. Ia tidak tahu harus kemana. Apakah lubang ini sudah menembus benua? Tanya Chang Jian. Setelah berjalan cukup lama, anak tangga itu tiba-tiba berubah arah dan mulai menurun. Ye Chen dan yang lainnya menaiki tangga lagi. Setelah waktu yang lama, mereka sampai di sebuah bangunan yang terkubur di bawah tanah. Kenapa kau terlihat familiar di sini? Chang Jian melihat sekeliling dan berbisik. Disinilah kami menemukan 9 pedang, kata Little Worry. Aku sudah menghapusnya. Benar-benar di sini. Chang Jian terkejut. Mereka pernah menemukan 9 pedang di sini sebelumnya. Jika laba-laba warna-warni itu tidak melawan lelaki tua berambut hitam itu dan membiarkan mereka pergi, mereka pasti sudah menemukan pintu masuknya. Namun, seperti yang mereka duga, jalan yang baru saja mereka lewati telah menghilang. Sekarang, Dewa Ye Chen akan pergi sesegera mungkin. Kita masih bertindak sendiri-sendiri. Tujuan bertindak bersama terlalu besar, dan jika kita dikepung, kita akan menyapu bersih, kata Dao Yan. Ye Chen mengangguk setuju, lalu Ye Chen pergi bersama Xiao Yu. Dao Yan dan Xiao Ye pergi bersama. Hanya Chang Jian yang merupakan tindakan manusia. Setelah mereka pergi, mereka semua menuju pintu masuk Jalan Senyu. Namun, saat ini, dunia peri sedang bergejolak. Akhir-akhir ini, sebuah berita yang dapat mengguncang seluruh dunia peri telah tersebar. 5 bagian dari daftar artefak pertama di dunia dewa semuanya ada di tubuh Ye Chen. Sekarang, bukan hanya orang kuat yang ingin menangkap Ye Chen, tetapi juga talenta muda lainnya yang ingin menemukan Ye Chen. Ye Chen memiliki terlalu banyak harta. Diagram 8 diagram Tai Chi ke-7 cukup menakjubkan. Sekarang ada artefak pertama, yang patut ditiru dan patut ditiru. Di depan prasasti batu, hanya sejumlah kecil orang yang menunggu, dan beberapa orang langsung memblokir pintu masuk Jalan Senyu. Jika Ye Chen ingin meninggalkan Sengsu, ia harus melalui Jalan Senyu. Oleh karena itu, tidak peduli dari mana Ye Chen berasal setelah mewarisi, dia akhirnya akan sampai di pintu masuk Jalan Senyu. Ye Chen, dalam perjalanan ke Jalan Senyu, mendengar hal ini, wajahnya menjadi muram. Hanya orang-orang di daratan Kyushu yang tahu bahwa ia memiliki pecahan-pecahan daftar dewa. Siapa yang akhirnya membocorkan rahasianya? Lagi pula, rahasia itu tidak bocor lebih awal dan tidak bocor terlambat. Rahasia itu bocor saat ini. Jelas ia ingin membunuhnya di sini. Orang ini pasti dendam padaku. Siapa dia? Ye Chen berpikir dalam hati, tetapi ia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Jangkauan target terlalu luas. Sekarang, pintu masuk Jalan Senyu telah diblokir. Jika ingin memasuki Jalan Senyu, ia harus memikirkan cara lain. Ye Chen telah mengenakan pakaian Qiao Zhuang, dan penampilannya sedikit berubah, tetapi aura di tubuhnya sulit disembunyikan. Bagi Hunyuan dan Luo Jinxian, tidak sulit menemukannya. Jelas ia sama sekali tidak khawatir. Karena kau menghalangi pintu masuk Jalan Senyu, aku tidak akan pergi untuk sementara waktu. Ye Chen akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak pergi ke Jalan Senyu, melainkan langsung menuju kolam tempat pepohonan cemara berada. Ye Chen masuk ke dalam kolam, lalu ke bawah pohon cemara. Ia sedikit mengernyitkan bibirnya dan berkata, aku tidak percaya kau masih bisa menemukanku di sini. Jika kau bersedia menunggu, tunggulah di Jalan Senyu. Aku akan berlatih di sini selama beberapa tahun. Pohon cemara itu bergoyang, seolah bertanya-tanya mengapa Ye Chen datang lagi kali ini. Ye Chen melihat pohon-pohon cemara bergoyang, lalu ia berkata dengan senyum tak berdaya, saudaraku, aku akan mencari perlindunganmu dulu. Apa kau keberatan? Ye Chen menekan tangannya ke batang pohon cemara, lalu mendengar pohon cemara berkata, siapa yang ingin membunuhmu? Lebih dari itu, yah, aku tidak tahu, itu orang tak bermoral yang memberitahu orang lain bahwa aku memiliki artefak di tubuhku. Jadi sekarang orang-orang mencariku di seluruh dunia, jadi aku harus datang untuk menghindari sorotan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, pohon cemara berkata, kalau begitu, kau harus menghindari angin di sini dulu, tapi cepat atau lambat kau akan pergi. Aku tahu itu, aku sudah berlatih di sini selama beberapa tahun. Jika mereka masih terjebak, aku akan berlatih selama 800 tahun. Aku tidak percaya, mereka bisa menghalangiku seumur hidupku, kata Ye Chen. Jika kau berlatih selama 800 tahun, kau tidak perlu takut pada mereka, katanya. Benar, aku akan berlatih di sini selama 800 tahun, kata Ye Chen sambil tersenyum. Baiklah, kau bisa menghindari angin di sini. Jika mereka masih menghalangi jalan masuk Jalan Senyu, aku akan meminta 3 bersaudara Mang Jiao mengantarmu ke Jalan Senyu, kata pohon cemara. Mata Ye Chen berbinar, jika ada 3 pengawal iblis besar tingkat Hunyuan dan Luo Jinxian yang kuat, maka kemungkinan untuk memasuki Jalan Senyu kemungkinan besar. Terima kasih banyak, aku akan berlatih di sini dulu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chen tidak sopan, dan duduk bersila di bawah pohon cemara dan mulai berlatih. Saat ini, para petinggi masih mencari keberadaan Ye Chen di seluruh dunia. Chang Jian, Xiao Ye, dan Dao Yan takut muncul, dan mereka semua mencari tempat persembunyian. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahku sekarang.
Kalau aku tahu pembunuh mana yang ingin berurusan dengan ayahku, aku tidak akan melepaskannya duluan. Little Ye menggertakkan giginya kesal. Daoyan berkata, apakah Yesu benar-benar mendapatkan 5 lembar daftar Dewa Angin? Apa hubungannya denganmu? Ya, apa kau ingin ide lagi? Xiao Ye segera menunggu Daoyan bicara. Daoyan berkata sambil tersenyum, ide apa yang bisa kubuat? Aku masih bisa merampok. Siapa tahu kau akan merampoknya. Itu adalah pecahan daftar segel artefak pertama. Tidak akan ada yang iri jika melihatnya. Xiao Ye-fan memutar bola matanya yang putih. Daoyan berkata sambil tersenyum masam, meskipun barang-barang itu bagus, mereka tidak sebagus 1 juta milikmu. Bagus sekali. Little Ye mendengus dan menoleh. Meskipun mulutnya berkata begitu, hati Little Ye sudah berbunga-bunga. Daoyan hanya tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Dalam sekejap, beberapa bulan kemudian, masih banyak orang yang menunggu di pintu masuk Jalan Senyu. Beberapa orang kuat langsung berdiri di pintu masuk Jalan Senyu dan menunggu dengan tenang. Melihat penampilan mereka, mereka tidak akan berhenti sampai Ye Chen. Selama periode waktu ini, berita menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang dari daratan juga datang ke Sengsu, yaitu, mereka mendengar bahwa ada orang yang mendapatkan 5 keping daftar dewa. Semakin banyak orang kuat berkumpul di pameran. Banyak orang mencari di pameran dan menemukan Ye Chen. Ada semakin banyak orang kuat yang menghalangi pintu masuk Jalan Senyu. Sekarang, siapapun yang ingin meninggalkan Sengsu harus melalui beberapa pemeriksaan. Dalam sekejap waktu, 1 tahun telah berlalu. Meskipun ada lebih sedikit orang di pintu masuk dan keluar Jalan Senyu, orang-orang kuat itu masih menunggu dengan tenang. Mereka punya cukup waktu untuk makan, dan mereka tidak punya pekerjaan. Namun, banyak orang berbakat dari Jalan Senyu tidak tahan menunggu dan telah meninggalkan Sengsu. Dengan kepergian orang-orang ini, kisah Ye Chen yang membawa 5 lembar daftar Feng Shen dan diagram 8 diagram Taiji peringkat ke-7 menyebar luas, dan hampir setiap benua telah mengetahuinya. Selama periode waktu ini, Ye Chen juga mengirim pasukan terpisah ke pintu masuk Jalan Senyu untuk memeriksa situasi. Melihat semakin banyak orang kuat yang menghalanginya, ia tak dapat menahan diri untuk membenci si Bahuasi. Mengapa ada begitu banyak orang? Berita ini harus disebarkan sepenuhnya sekarang. Jika aku terus seperti ini, aku akan diburu kemanapun aku pergi di masa depan. Kehidupan seperti apa yang akan kujalani di masa depan? Ye Chen tak berdaya. Dalam hal ini, mereka hanya bisa terus memperkuat diri. Jika tidak, Jalan Senyu akan menjadi jalan musim semi emasku. Tatapan mata Ye Chen menjadi tegas. Kemudian, Ye Chen terus berlatih. Waktu bagaikan air yang mengalir. 5 tahun berlalu dengan cepat. Dalam 5 tahun, Ye Chen akan membiarkan tubuhnya pergi untuk memeriksa situasi setiap tahun. Tetapi orang-orang kuat itu seperti batu, duduk di sana tanpa bergerak, yang sungguh tak tertahankan. Kalau kau bersedia menunggu, ya tunggu saja. Aku akan berlatih di sini, dan aku tidak akan takut lagi jika kau datang. Ye Chen bersenandung. Kemudian, Ye Chen kembali memasuki kondisi kultivasi. Namun, tak lama setelah ia memasuki kondisi kultivasi, ia tiba-tiba merasakan napas yang kuat datang dari tak jauh. Ye Chen segera membuka matanya, lalu melihat ke arah lubang hitam, dan melihat seekor kura-kura besar berlari menuju pohon cemara. Kura-kura itu penuh luka, retakan menutupi seluruh cangkangnya, dan darah mengalir deras. Setelah melihat Ye Chen, kura-kura tua itu mengerjap penuh semangat. Ia tak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Ia bergegas menghampiri Ye Chen. Wah, aku tahu kau ada di sini. Kura-kura tua itu menyeringai. Ye Chen dengan tenang menatap kura-kura tua itu dan berkata, kau benar-benar berani. Beraninya kau menerobos masuk ke sini dengan segala cara. Apa yang bisa kau lakukan jika kau tidak datang ke sini? Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi bisakah kau menyakitiku? Kura-kura tua itu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, tidak masalah jika aku tidak bisa menyakitimu. Aku bisa memanggil bantuan. Ada puluhan orang menunggu di pintu masuk Jalan Senyu. Jika mereka membunuh bersama, kau akan mati. Aku mati. Pikirkan apakah kau bisa hidup sekarang. Ye Chen menyeringai. Kemudian dia mengangkat alisnya dan memberi isyarat kepada kura-kura tua untuk melihat ke belakang. Kura-kura tua itu juga bereaksi dengan cepat. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat 3 orang mengerikan menatapnya dari belakang. Kepala kura-kuranya tiba-tiba mengecil. Ye Chen berkata sambil tersenyum, layak menjadi kura-kura yang mengecil. Kepala ini menyusut dengan cepat. Di belakang kura-kura tua, ketiga naga piton menatapnya dengan dingin, lalu membunuh kura-kura tua itu bersama-sama. Kalian, berikan tubuhnya kepadaku. Aku akan menggunakannya untuk merebus. Ini tonik. Ye Chen melihat 3 naga piton bergegas, langsung berkata sambil tersenyum. Kekuatan 3 naga piton sangat mengerikan, kura-kura tua itu tidak ragu-ragu, langsung melarikan diri. Namun, setelah memakan daun, ketiga naga piton menjadi lebih kuat dalam kekuatan dan kecepatan, dan langsung mencegat kura-kura tua itu. Wajah kura-kura tua itu jelek, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa Ye Chen akan dilindungi oleh 3 monster seperti ini? 3 orang, kalian harus menjaga tubuhnya. Kita akan makan semur, Ye Chen memperingatkan lagi.
Ketiga ular boa Jiao juga mendapat instruksi dari pohon cemara, dan tidak dapat menghancurkan tubuh itu. Maka ketiga ular piton Jiao bergegas bersama. Kura-kura tua itu hanya bisa mengaum dan melawan dengan keras. Kekuatan ular piton Jiao berkepala 3 itu tak tertandingi. Kura-kura tua itu sendiri terluka. Sekarang ketika menghadapi ular piton Jiao berkepala 3, dia benar-benar tertekan. Kemudian, ketiga ular piton Jiao itu melilit kura-kura tua itu, terus-menerus meremas kura-kura tua itu. Cangkang kura-kura tua yang tidak bersalah itu retak ketika masuk, dan sekarang retakannya lebih jelas. Klik, cangkang kura-kura itu jelas retak. Kemudian cangkang kura-kura tua itu meledak. Tubuh kura-kura tua itu tiba-tiba melunak dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Begitu cangkang kura-kura itu pecah, kura-kura tua itu tidak punya apa-apa untuk dipertahankan, daging tua seluruh tubuh diremas oleh ular boa Jiao dan akan berubah bentuk. Kura-kura tua itu terus memuntahkan darah, dan raut wajahnya kesakitan dan ketakutan. Ia tak pernah menyangka akan mengalami nasib seperti itu. 3 saudara, jangan hancurkan tubuhnya. Aku akan membuatkan kalian 10 subtonik lengkap nanti, kata Ye Chen cepat. Ketiga ular boa itu melepaskan kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu benar-benar kelelahan, dan seluruh tubuhnya tak berdaya. Kemudian, seekor ular boa dengan ekor kura-kura tua menyentak punggungnya, tubuh kura-kura tua itu terbanting ke tanah. Tubuh kura-kura tua itu mengabaikan perlawanan air tepat di bawah air dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar terbentuk di dasar air. Tubuh kura-kura tua itu tak bisa bergerak sama sekali, tergeletak di dasar air, mulutnya menyemburkan darah, dan ia sekarat. Ye Chen datang ke sisi kura-kura tua itu, tersenyum bangga padanya dan berkata, "Kura-kura tua, bagaimana? Rasanya enak." Kura-kura tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tak punya tenaga untuk mengatakannya. Ye Chen tak bermaksud membiarkannya bicara. Ye Chen meletakkan tangannya di punggung kura-kura tua itu, lalu menjalankan Daluo Paxian Jue dan mulai menyerap kekuatan kura-kura tua itu. Pupil mata kura-kura tua itu tampak panik. Sambil menyerap tubuh kura-kura tua itu, Ye Chen memotong salah satu kaki kura-kura tua itu dengan pedangnya. Kura-kura tua itu mendongak ke langit dan berteriak. Kemudian ia menjadi depresi dan bahkan tak bisa membuka matanya. Tubuh kura-kura tua itu perlahan menyusut, tenaga di tubuhnya hampir terkuras habis. Setelah Ye Chen mendapatkan kekuatan besar dari kura-kura tua itu, tenaga di tubuhnya juga terus mengalir deras. Ye Chen segera duduk bersila. Ye Chen berlari 9 putaran, lalu mulai melepaskan napas kuat ini, dan bergegas menuju lantai 6 Dalo Ginsen. Kekuatan ini telah ditekan oleh Ye Chen selama beberapa tahun. Sekarang, dengan restu kura-kura tua, kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat dalam sekejap, dan sebuah napas melesat dari langit. Napas Ye Chen melonjak ke tingkat ke-6 Daluo Jinxian, dan napas seluruh tubuhnya terus membaik. Ye Chen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menstabilkan wilayahnya di tingkat ke-6 Daluo Jinxian. Setelah Ye Chen mengkonsolidasikan wilayahnya, ia mengambil kaki kura-kura raksasa dan berkata sambil tersenyum, "3 saudara, aku akan membuatkan kalian sedikit subtonik yang sempurna untuk diminum sebagai ucapan terima kasih." Setelah itu, Ye Chen mengorbankan perahu di sisi lain dan mulai merebus sup kura-kura dengan tungku di sisi lain. Aroma yang memikat tercium, dan ketiga ular boa itu pun mencium aromanya, lalu mereka semua menghampiri sisi perahu di sisi lain, lalu menjulurkan lidah mereka, tampak rakus. Ye Chen melihat ketiga ular boa itu datang ke depan, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, sebentar lagi akan baik-baik saja." Setelah beberapa saat, sup sikuan dabu yang telah disiapkan pun siap. Ye Chen menggunakan 3 peralatan besar untuk mendistribusikan sup. Setelah ketiga ular boa itu mencium aromanya, mereka langsung melahapnya. Dalam sekejap mata, ketiga boa Jiao menghabiskan seluruh sup, lalu menjilati lidah mereka dan tampak ingin minum. Ye Chen hanya minum sedikit, dan sup kura-kura itu benar-benar lebih menyegarkan. Setelah minum sedikit, Ye Chen merasakan ada kekuatan di dalam tubuhnya. Setelah menyerap kekuatan ini, ia berkata kepada ketiga boa Jiao, "Kalian telah meminum semuanya. Sekarang tidak ada lagi." Ye Chen berdiri di atas perahu dan meregangkan tubuhnya. Kemudian ia melihat ke air dan berkata pada dirinya sendiri, "Sudah waktunya untuk berjalan-jalan. Mungkin Seng Su sekarang tenang, sudah waktunya untuk bergerak berbeda." Setelah Ye Chen menepikan perahu di sisi lain, ia berenang menuju kolam. Setelah meninggalkan kolam, Ye Chen mengenakan pakaian Qiao Zuang, lalu berjalan dengan angkuh di atas Seng Su. "Saudaraku, kudengar orang yang mendapatkan pecahan daftar dewa masih ada di kuil." Tak lama kemudian, Ye Chen bertemu beberapa orang, lalu berkumpul dan mulai bertanya. Pemuda itu berkata, "Orang itu benar-benar pandai bersembunyi. Aku sudah lama tidak ke sini. Kudengar dia sudah bersembunyi bertahun-tahun, dan tak seorang pun bisa menemukannya. Aneh sekali, orang-orang kuat yang menjaga pintu masuk jalan Senyu juga sabar dan pantang menyerah." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Dia hanya bisa bersembunyi. Banyak orang kuat yang mencarinya. Kalau ketahuan, bukan berarti jalan buntu. Kenapa tidak? Tapi anak itu juga pelit. Kalau dia tidak menyerahkan artefaknya, dia tidak akan pernah meninggalkan kuil ini seumur hidupnya." Setelah mendengar beberapa patah kata, Ye Chen pun pergi begitu saja.
Orang-orang kuat itu benar-benar bisa menunggu. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun, tapi tetap tidak pergi. Apa mereka akan terus menunggu seperti ini? Apa yang bisa kulakukan? Aku harus memikirkan cara untuk keluar dari sini. Jika aku terus-menerus di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikan perjalananku. Ye Chen memikirkannya, lalu tiba di pintu masuk Jalan Senyu dan mengamatinya dari jauh. Ia dapat melihat bahwa di pintu masuk Jalan Senyu, ada beberapa sosok yang duduk di dekatnya, beberapa di antaranya telah melihat sebelumnya, dan beberapa mungkin muncul di belakang. Dengan penjaga yang kuat ini, Ye Chen ingin bergegas melewatinya, yang lebih sulit. Perahu-perahu di sisi lain mungkin tidak dapat sepenuhnya melindungi mereka. Ye Chen menatap pintu masuk Jalan Senyu, tetapi tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk sesaat. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba berubah, dan terdengar suara guntur yang memekakkan telinga. Ye Chen menatap ke langit, pada saat ini, ada kilat perak di langit yang terus-menerus menyambar, seluruh langit tampak runtuh, cuacanya mengerikan. Perubahan langit yang tiba-tiba membuat orang-orang kuat di pintu masuk Jalan Senyu juga sangat ketakutan. Mereka menatap langit, alis mereka berkerut erat. Ada apa? Ada apa? Beberapa orang kuat tiba-tiba merasa gelisah. Kegelisahan semacam ini datang dari lubuk hati dan tak terjelaskan. Orang-orang di negeri dongeng juga sangat ketakutan. Jika situasi seperti ini muncul di langit tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ye Chen menatap perubahan langit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kesempatannya untuk meninggalkan kuil akan segera tiba. Dia telah melihat perubahan seperti itu. Seharusnya pintu dunia dewa telah terbuka, dan beberapa orang kuat dari dunia dewa akan datang ke Shengsu. Ye Chen tidak mengkhawatirkan apapun di Shengsu. Dia tidak perlu khawatir. Selama dia tidak keluar, tidak ada yang bisa menemukannya. Karena itu, bahkan jika dia datang ke Shengsu untuk menemukannya, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, jika para dewa kuat muncul, pasar malam akan terganggu. Selama pasar malam masih kacau, mereka akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan pasar malam. Perubahan langit semakin mengerikan, dan seluruh langit tampak hancur. Langit menjadi redup, dan seluruh negeri dongeng diselimuti kabut. Orang-orang kuat dari Jalan Senyu semua berdiri dan menatap langit, dan wajah mereka menjadi bermartabat. Mereka memiliki firasat kuat bahwa sesuatu yang besar harus terjadi sebentar lagi. Boom! Kemudian, ada suara keras, dan seluruh kuil bergetar. Kemudian langit tampak terbelah, dan ada cahaya jatuh dari langit, dan melalui kabut, itu jatuh di kuil. Pintu dunia ilahi terbuka. Cahaya itu adalah cahaya Tuhan, dengan semacam napas suci, orang-orang tidak bisa tidak menyembah. Para ahli di pintu masuk Jalan Senyu semuanya terpesona. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Kemudian, beberapa sinar cahaya melesat turun dari langit, lalu jatuh ke dunia peri, menghancurkan beberapa lubang besar di kuil. Kuil-kuil berguncang, dan tampaknya runtuh. Para ahli di pintu masuk Jalan Senyu semuanya ketakutan, lalu mereka menatap Shengsu dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang terjadi, tetapi mereka takut setelah pergi. Ye Chen mengambil kesempatan untuk meninggalkan Shengsu. Benar saja, seseorang dari dunia dewa telah turun. Ye Chen mendengus dingin. Beberapa orang di dunia dewa pasti tidak turun untuk hal lain, tetapi hanya demi membuat daftar dewa. Dari langit, mereka adalah para ahli di dunia dewa. Di dunia peri, banyak orang melihat mereka yang jatuh dari langit ke dalam cahaya, dan mereka semua takjub. Ini pasti yang terkuat di dunia dewa. Itu adalah dewa. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan melihat dewa yang sebenarnya. Mengapa dewa datang ke reruntuhan dewa? Apakah itu juga untuk fragmen daftar dewa? Kuil itu ditinggalkan setelah Perang Dunia Pertama. Pasti ada sesuatu yang menarik mereka, jadi mereka datang ke sini. Banyak orang membicarakannya dan memandang para dewa dari langit dengan rasa ingin tahu yang besar, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat. Orang-orang itu memang yang terkuat di dunia dewa. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka segera berkumpul. Salah satu pria berjubah perak tampaknya adalah pemimpin di antara mereka. Ia berkata kepada yang lain, bertahun-tahun yang lalu, dunia dewa mengalami perang di sini, yang mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Bahkan para dewa bergelar mati beberapa kali, tetapi tetap tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kali ini, kita harus menyelesaikan tugas. Apa yang kita cari? Tanya seorang pria. Kita ingin menemukan mayat, yang sangat penting bagi dewa takdir. Jika kita menemukannya, kita mungkin bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, kata pria berjubah perak itu. Kita harus mempercepat. Ketika kita berada di daratan Kyushu beberapa waktu yang lalu, orang-orang dewa reinkarnasi segera mengejar kita, membuat semua rencana gagal. Bisakah kita gagal lagi kali ini? Kata pria berbaju hijau lainnya. Kuil ini begitu besar sehingga kita seperti mencari jarum di tumpukan jerami, kata pria berbaju putih. Ada begitu banyak orang di sini. Tanyakan dulu pada mereka, dan menurut berita, jasadnya telah muncul, kata pria berbaju perak. Orang-orang lainnya mendengarkan dan mengangguk. Kemudian, ketika pria berbaju putih melihat seseorang di kejauhan, ia meraih kehampaan, dan sesosok tubuh pemuda di kejauhan menghampiri pria berbaju putih tanpa kendali. Wajah pemuda itu pucat pasi, dia berlutut dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan yang agung. Apakah kau masih tahu bahwa kami adalah dewa?"
Pria berjubah putih berkata dengan angkuh, izinkan aku bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di Sengsu baru-baru ini? Pemuda itu menjawab tanpa ragu, ya, konon orang-orang yang memiliki pecahan daftar dewa berada di puncak pasar. Beberapa tahun yang lalu, warisan para dewa muncul di pasar. Orang yang memiliki daftar dewa berada di pasar. Pria berjubah perak terkejut. Ia menangkap pemuda itu dan berkata, kau yakin? Yakin, pria itu pasti masih di Sengsu, dan semua Hunyuan Daluo Jinxian yang kuat sedang menunggunya keluar, jadi mereka belum mendengar kabarnya selama beberapa tahun. Kata pemuda itu cepat, jika kita mendapatkan hadiah kedua, kita akan mendapatkan kontribusi besar. Pria berjubah putih itu tertawa. Bawa kami ke tempat warisan para dewa. Pria berjubah perak itu berkata dengan nada rendah. Pemuda itu tak berani lengah, dan segera membawa para sakti dari alam dewa ke tempat warisan asli muncul. Sakti dari alam dewa itu menghampiri prasasti batu. Ketika melihat tulisan di prasasti itu, ia mendengus jijik, lalu membunuh dengan satu pukulan. Ada peluang pembunuhan yang sangat besar di prasasti batu itu. Setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, mesin pembunuh prasasti batu itu langsung hancur, bahkan prasasti batu itu pun hancur. Prasasti batu itu hancur berkeping-keping, dan para pemuda di tempat kejadian ternganga kaget. Tuhan adalah Tuhan, sungguh maha kuasa. Setelah memecahkan prasasti batu, sakti dari alam dewa itu segera menghampiri gua besar itu, dan matanya tertuju pada sarkofagus. Apakah kosong? Ketika pria berjubah perak mendekat, ia melihat tidak ada apa-apa di dalam sarkofagus. Apakah mayat yang kita cari sudah tidak ada lagi di dalam sarkofagus? Pria berbaju putih itu juga ragu. Pasti pernah, aku bisa merasakan napas di dalam, kata pria berjubah perak itu dengan penuh keyakinan. Di mana mayatnya? Pria berjubah hijau itu mengerutkan kening. Apakah ada yang pernah masuk ke sini? Pria berjubah perak itu segera bertanya kepada pemuda itu. Beberapa orang telah datang ke sini, yaitu orang yang memiliki pecahan daftar dewa yang masuk, tetapi bagaimana cara keluarnya tidak diketahui, kata pemuda itu. Pria berjubah perak itu berkata, tidak ada orang lain yang pernah ke sini selain dia. Mesin pembunuh dari prasasti batu itu sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa masuk. Hanya orang yang memiliki pecahan daftar dewa yang memiliki artefak untuk melindungi tubuhnya, jadi dia bisa masuk. Pria itu berkata dengan tegas. Pria berbaju putih berkata, susunan pembunuh dari prasasti batu itu benar-benar kuat bagi orang-orang di negeri dongeng. Sepertinya mayat itu dibawa pergi oleh orang yang memiliki pecahan daftar dewa. Kalau dia masih di sana, kita tinggal tangkap saja, baru kita serahkan. Apakah orang yang membawa pecahan daftar dewa itu tidak pernah muncul? Tanya pria berbaju perak. Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata, aku belum pernah mendengar dia keluar. Para Luo Jinxian Hunyuan yang kuat itu telah menunggu selama beberapa tahun di Jalan Senyu, dan mereka belum menemukan jejaknya. Karena dia tidak pergi, dia akan mencarinya. Bahkan jika dia membolak-balik seluruh kuil, dia akan menemukannya, kata pria berbaju perak sambil menatap. Biarkan orang-orang di negeri dongeng mencarinya. Pria berbaju putih, pria berjubah perak itu mengangguk, lalu mereka pergi bersama dan tiba di pintu masuk Jalan Senyu. Di pintu masuk Jalan Senyu, para Hunyuan Daluo Jinxian melihat beberapa pria berjubah perak dan merasakan kekuatan suci yang mereka pancarkan. Setelah itu, wajah mereka menjadi serius. Apakah itu benar-benar dewa? Protos tua itu terkejut. Bagaimana dewa bisa kembali ke sini? Apakah ada hal lain yang dipikirkan dewa di sini? Orang-orang Hunyuan Daluo Jinxian menebak dalam hati. Apakah kau tidak perlu memberi hormat ketika melihat dewa? Pria berjubah perak itu menatap para Hunyuan Daluo Jinxian dan bersenandung. Para Hunyuan Daluo Jinxian melihat tanda bahwa pria berjubah perak itu marah, dan segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, aku telah melihat duta besar. Sekarang aku akan memberimu tugas untuk mencari tahu orang yang memiliki pecahan-pecahan itu, daftar dewa. Sekalipun kau tak bisa menemukan kuil itu, kau harus menemukannya. Jika kau tak bisa menemukannya, kau akan dihukum. Jika kau menemukannya, aku akan memberimu hadiah. Pria berjubah perak itu berkata, lalu melihat ke arah pintu masuk jalan wisata, dan berkata, sebelum menemukan orang yang memiliki daftar dewa, Jalan Senyu ditutup sementara. Begitu pria berjubah perak itu melambaikan tangannya, pintu masuk Jalan Senyu terpelintir. Sebuah segel muncul di sana. Segel itu langsung menyegel pintu masuk Jalan Senyu, dan tak seorang pun bisa keluar. Ye Chen menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, dan raut wajahnya berubah. Ada sedikit masalah. Jika Jalan Senyu disegel, akan lebih sulit baginya untuk meninggalkan Sengsu. Segalanya telah melampaui ekspektasi Ye Chen. Ia hanya bisa mengamati situasi terlebih dahulu. Kemudian, pria berjubah perak itu mengeluarkan perintah di pasar. Semua orang di pasar harus pergi mencari orang yang memiliki pecahan daftar dewa. Jika menemukan orang ini, akan mendapatkan pahala yang besar. Jika tidak menemukannya, tak seorang pun di pasar akan selamat. Di bawah ancaman kuat dari para penguasa dunia dewa, tak seorang pun di kuil berani menolak perintah ini. Dipimpin oleh Hunyuan Daluo Jinxian, mereka mulai menggeledah pasar dengan panik. Pria berjubah perak dan lainnya terus-menerus mencari pasar, dan mereka akan pergi ke setiap tempat yang mencurigakan. Setelah menyamar,
Ye Chen mulai menjelajahi tim untuk mencari dirinya sendiri. Setelah bermain selama beberapa hari, Ye Chen diam-diam pergi dan kembali ke tepi pohon evergreen. Ye Chen menekan tangannya ke batang pohon evergreen dan berkata, sekarang seseorang dari alam dewa telah turun dan mengerahkan semua orang untuk datang kepadaku. Jalan Senyu juga telah ditutup. Aku tidak bisa keluar sekarang. Jika aku tidak pergi secepat mungkin, aku pasti tidak punya jalan keluar. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, pohon evergreen terkejut dan berkata, apakah dewa telah mengirim seseorang turun lagi? Untuk apa kau turun kali ini? Pasti untuk pecahan daftar dewa. Kalau tidak, mengapa mereka harus bertarung begitu banyak? Kata Ye Chen, ini belum tentu semua tentang pecahan daftar dewa, tetapi juga sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan Perang Dunia Pertama Sengsu, kata pohon evergreen. Mengapa dunia dewa bertempur di Sengsu? Apa tujuan mereka? Ye Chen berpikir, jika kita menjelaskan hal ini, mungkin banyak hal bisa dijelaskan dengan jelas. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan kuil, hanya ada satu cara, kata pohon cemara, setelah berpikir sejenak. Ye Chen bertanya, cara apa? Akar dan akarku berakar pada tulang dewa gelar abadi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan sisa-sisa dewa gelar abadi belum sepenuhnya habis, dan aku telah menyerap kekuatan dewa gelar abadi untuk hidup. Petik 2. Jika kekuatan dewa gelar Changsheng tetap hilang, aku tidak bisa hidup, jadi itulah mengapa aku harus kembali ke dunia dewa. Aku membutuhkan kekuatan dewa, katanya, kau bisa mengambil tulang kerangka dari rimpangku sekarang. Seharusnya tidak ada masalah jika tulang ini digunakan untuk membuka segel. Mendengar ini, Ye Chen sangat gembira dan berkata, asalkan segelnya bisa dibuka, lautan akan luas dan langit akan setinggi burung terbang. Kau tidak peduli jika aku menggali tulang. Ye Chen senang, lalu bertanya dengan nada khawatir. Bagiku, dampaknya tidak terlalu besar, hanya sedikit berkurang kekuatannya. Jadi, kau perlu mempercepat proses menjadi dewa. Kalau tidak, tanpa pengalaman, aku akan kelelahan dan mati. Setelah itu, aku akan berusaha sebaik mungkin mendengarkan Ye Zhengcheng. Jangan khawatir, aku tidak akan kelelahan tanpa 10.000 tahun, jadi kau punya 10.000 tahun untuk bekerja keras. Kata pohon cemara, 10.000 tahun sudah cukup, dan bukan 10.000 tahun sama sekali. Ye Chen berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia memiliki keyakinan ini. Kalau begitu kau gali saja, kata pohon cemara. Ye Chen tidak menunjukkan rasa hormat. Ia langsung menggali. Setelah menggali beberapa saat, Ye Chen menggali sebuah tulang lengan. Tulang lengan itu sebening kristal dan berkilau dengan sentuhan kecemerlangan ilahi. Sungguh luar biasa. Ada juga kekuatan yang kuat di tulang ini. Ye Chen merasakan kekuatan ini, dan hatinya penuh percaya diri. Dengan tulang seperti itu di dalamnya, sama sekali tidak masalah untuk membuka segelnya. Pohon cemara, terima kasih banyak. Jika aku bisa keluar dengan sukses, aku akan datang dan membawamu ke surga ketika aku menjadi dewa. Ye Chen bertinju dengan sungguh-sungguh. Daun-daun pohon cemara bergetar, yang merupakan semacam respons terhadap Ye Chen. Ye Chen hanya berbalik dan pergi, lalu Qiao Zuang pergi ke jalan Senyu dengan tenang. Dalam perjalanan untuk bertemu orang lain, ia akan dengan tenang berinisiatif mengobrol, berpura-pura sedang mencari seseorang dengan daftar dewa. Setelah tiba di pintu masuk jalan Senyu, Ye Chen melihat sekeliling dan tidak melihat sosok orang lain. Inilah saatnya untuk bergerak. Ye Chen tanpa ragu bersiap mengeluarkan tulang dewa gelar umur panjang. Tiba-tiba, ia melihat sesosok tak jauh darinya. Ye Chen segera bereaksi, lalu menyimpan tulang itu. Sosok itu segera menghampiri Ye Chen, seorang pemuda dari jalan Senyu. Setelah melihat Ye Chen muncul di pintu masuk jalan Senyu, ia melirik Ye Chen, lalu berkata, jangan bermimpi. Pintu masuknya telah disegel sepenuhnya, dan tidak mungkin dibuka tanpa bantuan kekuatan dari alam dewa. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kurasa kita datang untuk berlatih, tapi aku tak menyangka kita akan menemui hal seperti ini. Jika kita tidak bisa menemukan orang yang memiliki daftar dewa, bukankah kita ditakdirkan untuk mati? Sekalipun kau membolak-balik seluruh kuil, kau harus menemukannya. Aku tidak ingin mati di sini. Jangan pikirkan dia, lebih baik aku mencari seseorang dengan jujur, kata pemuda itu. Ye Chen mengangguk, lalu mengepalkan tinjunya dan bergegas pergi. Pemuda itu melirik Youlu, lalu menghela napas dan berkata, semoga aku bisa menemukannya. Setelah Ye Chen pergi jauh, ia menemukan tempat persembunyian. Ketika melihat tidak ada seorang pun di pintu masuk jalan Senyu, ia bergegas keluar lagi. Kali ini, ia bergegas ke pintu masuk jalan Senyu dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan langsung melemparkan tulang itu keluar dan menghantamkannya dengan keras ke arah segel. Ketika tulang itu mengenai segel, kekuatan yang mengerikan meledak dari tulang, dan sebuah lubang besar muncul ketika segel itu, bang. Ye Chen memanfaatkan waktu ini, tanpa ragu, bergegas ke lubang itu. Tepat pada saat segel itu rusak, pria berjubah perak itu sudah merasa hatinya telah menghilang, dan tubuhnya langsung menghilang di tempatnya. Ye Chen masuk ke pintu masuk jalan Senyu. Saat ia berbalik, tubuh pria berjubah perak itu muncul di pintu masuk jalan Senyu. Ia hanya melihat punggung Ye Chen, dan kemudian Ye Chen menghilang sepenuhnya. Wajah pria berjubah perak itu sangat buruk rupa, dan segelnya telah rusak.
Mereka yang dapat merusak segelnya hanyalah mereka yang memiliki artefak, kecuali mereka yang berada di alam dewa. Apakah itu dia? Tatapan pria berjubah perak itu tertunduk, lalu tanpa ragu mengulurkan tangan. Tangan ini langsung memasuki jalan Senyu, dan mulai menggenggam jalan Senyu. Setiap kali menggenggamnya, ruang yang luas terdistorsi. Ye Chen baru saja menginjakkan kaki di jalan Senyu dan segera tergulung oleh kekuatan ruang yang berputar. Namun, ia segera mengorbankan perahu di sisi lain dan menstabilkannya dengan perahu di sisi lain. Ye Chen melihat tangan besar itu masih bergerak di jalan Senyu. Ia tak dapat menahan diri untuk bersenandung dan berkata, ketika aku sampai di alam dewa, beberapa perhitungan akan dihitung perlahan.